merah. Iya. Sampai jamnya habis, nggak ada yang gabung. Ana sing ngurung jilbab, ana sing ngurung adus. Betul, Ana sing bisa lagi jadi. melu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai sedulur Banyumas, kepriwe kabare lur? Semoga pada sehat semuanya ya. Dan mobil khusus sedulur SMK Negeri 1 Purwokerto atau sedulur Semekon, kami doakan pokoknya sehat walafiat, tetap bergas waras. Nah, Betul sekali. selamat datang di Ngobras. Ngobrol bareng sedulur Semekon. Ini di Ngobras kali ini adalah episode pertama. Ngobras ini adalah wadah di mana kita akan mengundang para sedulur Banyumas dan sedulur Semekon menjadi bintang tamu kita. Ya, di podcast Ngobras ini kita akan bincang-bincang, sambat, rasan-rasan, dan segala hal koal yang nantinya tentang isu-isu kekinian. Betul sekali. Tentu karena ini masih dalam masa pandemi, kami tetap mengingatkan untuk sedulur Banyumas KBH tetap menggunakan masker, wajib cuci tangan dan menjaga jarak. Betul? Jangan lupa tidak boleh Betul berkerumun. sekali. Biar tetap sehat. Betul. Iya. Baik, langsung saja karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu dengan saya Lina Nuryanti. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Purwokerto dan rekan saya Bapak Widi, guru seni budaya SMK Negeri 1 Purwokerto, dan di samping atau tengah kami ini, Iya, betul sekali. mereka berdua adalah suhu kami, panutan kami, guru kami, dan sekaligus sahabat kami. Betul. Iya, rekan kami. Beliau yang di sini Bapak ganteng ini adalah Pak Yusuf Ahmadi, guru OTKP. Oke. Dan di sebelah kiri saya, bidadari tak bersayap ini adalah beliau Ibu Titi Endri, dan beliau mengajar produktif multimedia. Oke, tepuk tangan lagi. Iya. Oke, langsung nih, kita mau ngobrolin apa, tentang apa? Jadi seperti sahabat sedulur Banyumas tahu bahwa mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember, semua pendidikan di Indonesia sudah belajar dari rumah. Belajar dari rumah. Tidak berangkat ke sekolah. Betul. ya. Mulai dari Kayak TK. berasa libur ya. Dari TK sampai perguruan tinggi tidak ada yang pembelajaran di Tidak ada. sekolah. Sekolah tutup. Betul sekali, Ya kan? melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, kita tanya yuk. Ke ahlinya. Iya, ke ahlinya, ke suhunya. Sebetulnya menurut pandangan awal tentang PJJ itu yang seperti apa sih, Ibu? Nah, monggo. Menurut Ibu bagaimana? Titik. Ya, terima kasih. Bahwasanya PJJ adalah pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajarannya berlangsung secara daring antara guru dan siswa, tidak bertatap muka. Wah. Yang dilaksanakan adalah tatap maya. Seperti itu. Betul. Pasti banyak yang bimbang ya, Betul. karena aduh pembelajaran tidak bertatap muka itu nanti bagaimana? Tidak petukan ya. Iya, tidak petukan Tidak ya, petuk, tidak ketemu tidak secara depan. langsung. Betul. Cara hubungannya itu kayak orang LDR. LDR. Iya, betul Iya, sekali. betul. Kalau menurut Pak Yusuf sendiri, pandangan awal PJJ itu Apa? seperti apa Pak biasanya? Iya, terima kasih sebelumnya untuk PJJ belum pernah kita lakukan ya. Iya. Betul sekali. Nah, pada saat pemerintah menggaungkan adanya PJJ selama Pandemi. memasuki masa pandemi, saya juga bingung juga ini. PJJ kayak Ternyata apa? tidak hanya pakainya saya apa, berarti seperti itu ya, bingung. Karena untuk pengertian daripada PJJ harus menggunakan jarak, menggunakan alat. Padahal yang kita mampu, yang kita miliki saat itu baru WA ya. WA, betul. Ya, baru WA saja. Ya. Betul. Jadi masih belum ada gambaran. Saya juga Pak kaget. Widi juga. Bagaimana Kaget Bapak Widi? dong. Bagaimana pandangan awal Bapak Widi ketika pembelajaran jarak jauh seperti Biasanya kan saya live konser. itu? Wah. Konser langsung. Oh ya, karena seni Dimana- budaya seni ya? budaya. Betul. Masuk kelas, kita pantomim, kita Oh, main gitar, ada kita nyanyi, prakteknya. ada prakteknya. Kok tiba-tiba PJJ? Mm-mm. Bayangan saya ya cuma satu, libur. Apa? Oh, libur. Pokoknya tidak pelajaran Tidak gitu. pelajaran. Oh, oke. Tapi ternyata ya nyun sewu ini untuk saya sendiri yang awam ini ribet. Oh iya, saya juga belum ada gambaran ini kira-kira pembelajaran jarak jauh. Aduh, mau seperti apa? Karena saya bahasa Indonesia, Nah. banyak teorinya, bingung mau mengajarnya juga bagaimana. Gitu. Waktu itu ya? Waktu Oh, itu waktu itu. seperti itu. Kira-kira apa saja itu, Ibu, Bapak yang sudah dilakukan dalam Betul. pembelajaran jarak jauh? Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf dulu Iya, boleh. Cerita tentang cerita tentang. ya pokoknya pengalaman daringnya. Oh, iya. Nah, selama ini monggo. Betul.
Ya setelah kebijaksanaan PJJ berlangsung, saya tuh sebenarnya sudah tertarik dengan di WA itu ya, semacam ada betul. link-link itulah yang pakai GGG atau Oh Gigli iya, itu. iya, iya. Tapi kok ternyata nyambung kemana gitu Oh ya. iya, betul. Nah tanpa disadari ada teman yang nawari pelatihan dalam bentuk online juga. Kok saya dilalah pilihnya pas itu ya, ternyata menggunakan Google Form. Oh iya paham. Nah, Pelatihannya itu Google pelatihan itu Form. iya. Ya. Pelatihan Ternyata itu Google bisa digunakan sebagai salah satu pembelajaran di PJJ era ini. PJJ ini. Berarti gambaran awal terkait dengan WA, wah sudah Iya, mulai iya. berkembang Iya, ini Pak. iya. Oke, Seperti itu, baik-baik. iya. Kalau menurut Bu Titi bagaimana Ibu? Ya, terima kasih. Kalau untuk saya kebetulan karena memang siswa saya adalah siswa TI. Oh iya, Yes. jurusannya TI. Khususnya dalam hal ini adalah jurusan multimedia, mapelnya animasi 2D dan 3D. Wah, animasi lagi ya. Animasi, Wah, ini udah animasi. apa bahasanya internetan banget ini Betul, udah internet. IT banget. Betul, ini. betul, betul. Terus Ya, sampai gimana Bu? jadi kalau misalnya ya PJJ dilaksanakan secara hanya teori saja, siswa hanya diberikan lewat WA, itu pendapat siswa adalah garing, kurang menarik, sehingga saya sudah melaksanakan sejak bulan April. Jadi di awal pandemi saya sudah melaksanakan dengan siswa saya, yaitu pada awal puasa adalah perdana menggunakan software free conference call. Jadi mereka sudah mengenal. Betul. Sebelum yang lain melaksanakan, kita sudah bergerak. Sudah Ya. pernah. Jadi di saat yang lain masih santai, kita sudah gaspol. Betul. Sebenarnya bukan santai. Yang lain lagi kaget. Sama seperti saya. Sudah ready. Oh iya, saya cerita sedikit ini Bapak Ibu. Gimana? Dulu waktu awal-awal ini pandemi, wah saya paling saya mau nge-share, memberikan materi rangkuman, udahlah lewat WA, nanti anak-anak nyatet aja lah. Ya. Belum ada gambaran mau pakai Google Classroom atau Google Form, belum ada sama sekali. Anak-anak juga, oke bu saja. Enak, ya? Iya, enak saja waktu itu, awal-awal pandemi itu, seperti itu. Ternyata ini sudah ada conference seperti Iya. itu. Wah, lebih luar biasa Lebih lagi enak ya. ini ibaratnya Bu Titi ini benar-benar udah siap, udah ready karena memang pembelajarannya ya memakai IT, Iya, IT lah. betul. Saya kaget kan biasanya saya kan langsung, biasanya kan langsung. Pemain mau praktek nyanyi tinggal nyetel organ, ya kan? Iya. Langsung nyanyi. Ini loh contoh nyanyi, saya nyanyi, yuk anak-anak nyanyi, enak. Lah ini kan saya bingung, gimana ini caranya? Padahal di WA masa saya harus noting sendiri? Oh iya, tapi ngomong-ngomong tentang WA Gimana? itu juga berarti siswa harus punya kuota ya, harus punya HP yang menunjang. Ini bagaimana ini Bapak Ibu? Ada pengalaman menarik Nah. tidak tentang WA, kuota dan sebagainya? HP-HP anak-anak itu. Pak Yusuf dulu, Ya. ada pengalaman menarik Pak? Terima kasih ya, tentunya untuk masalah HP ini juga merupakan modal ya bagi anak ya. Betul. Pertama itu keluhan Pembelajaran. pertama adalah kepemilikan HP. Wah iya, betul sekali. Yang kedua yaitu masalah kuota dan juga yang dikeluhkan masalah sinyal karena anak Betul. kita itu tempatnya Macam-macam Betul, kan? karena tidak semuanya ya, di tidak kota. semuanya. Contoh atau Banyumas Nah. yo rata-rata topologinya gunung-gunung dan Iya, nah, betul. Iya Seperti betul. itu. Belum semuanya juga terjangkau sinyal dan HP ini belum bagus semua seperti itu. Berarti memang kendala sinyal dan kendala internet itu memang dirasakan di sama anak muridnya Pak Yusuf. Ya terasa sekali itu mas. Terasa sekali. Rata-rata mereka curhatnya tentang itu. Iya. Wah, ya sama dengan saya. Nah, Betul. wong absen saja, mereka ada yang sampai curhat nanti Pak absen saya telat, saya harus keluar rumah dulu. Aduh, Harus loh, keluar nyari rumah apa? dulu. Keluar rumah, nyari apa? Ternyata nyari sinyal. Ya Allah. Kan agak berat nih, Iya, agak betul miris sekali. nih, agak berat. Padahal nih. kita yang biasa di sini sinyal wah di mana-mana ada, Di tapi mana-mana ternyata ada. masih saja ada murid kita yang masih kekurangan sinyal. Jadi Ya. itu juga sebagai salah satu kendala pertama ya. Iya betul. Pertamanya. Jadi tadi untuk yang HP dan sebagainya juga kalau tidak salah sekolah kita memberikan bantuan ya Betul. Bapak Ibu. Betul. Jadi bantuan Alhamdulillah. itu dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang punya HP yang sudah tidak terpakai tapi Yang- masih bagus. oh, masih layak, masih bisa kualitasnya, dipakai. Betul sekali. Kemudian diberikan kepada siswa-siswa Siswa. kami yang tidak memiliki HP yang menunjang untuk Betul. pembelajaran jarak jauh. Kalau Jadi- bahasa kekiniannya itu HP kentang. Iya betul sekali. Iya, anak-anak Baik, HP kentang. kita kembali lagi ke pembahasan kita ya tadi Ya. terkait pembelajaran jarak jauh. Wah, tadi kan sudah berbicara tentang WA, kemudian video conference, Google Classroom dan sebagainya. Nah, kira-kira dari pendapat anak itu sendiri itu bagaimana, Bapak Ibu, terkait dengan penggunaan Google Classroom atau penggunaan video conference itu? Mulai Atau dari- sebelumnya gini dulu, nanyanya gini dulu. Gimana? Sebelum ke pendapat anak, kira-kira Iya. akhirnya
Iya. Bapak Ibu ya, Bu Titi dan Pak Yusuf itu akhirnya beliau berdua itu memakai aplikasi apa Oh, yang enak yang sama enak. anaknya Oke, gitu. oke. Kalau kayak saya karena praktek, akhirnya saya tercebur menjadi seorang sok-sokan YouTuber. Wih. Dan saya tahu beliau juga sama, Oh, kita gitu. sama. Oh, gitu. Karena apa? Ketika kita mempraktekkan sesuatu, ya untuk mereka bisa lihat dan bisa menirukan ya memang palingnya pakai YouTube. Oh, oke. Akhirnya saya kayak gitu. Paling Lanjutnya ya toh, ayo Iya. ngaku. Saya juga akhirnya membuat materi di YouTube Nah, gitu ya. kemudian biar anak-anak akses, Betul anak-anak sekali. nonton, dan kita nggak mikirin AdSense, nggak mikirin apa-apa, yang penting pokoknya ya Pak. Ya, bikin Oke. anak bisa menerima, bisa paham dengan apa yang kita ajarkan seperti itu. Nah, Siap, itu. siap, Nah, siap. sekarang monggo dari Pak Yusuf dulu. Kalau saya tadi kan langsung yang jelas karena saya manut sekolahan pakai Google Classroom, saya jelas langsung pakai Google Classroom. Iya. Terus pakai WA jelas, itu enak banget gitu. Terus pakai YouTube, walaupun agak rumit nih. Iya. Rumitnya kita harus bisa mampu ngedit, harus mampu Rendering. mengkamerakan Iya. sendiri, rendering dan macam-macam. Tapi itu akhirnya belajar kan. Oh iya, Nah, betul monggo. sekali. Pak Yusuf dulu, nanti Bu Lina, nanti Bu Titi. Iya. Monggo Pak Yusuf. Ya, kembali untuk masalah penggunaan IT ya, Iya. terutama saya juga masih awam. Betul. Tapi kita beruntung kok di SMK 1 ya, karena di Iya. sini ada jurusan IT, Betul. di mana teman-teman IT sangat-sangat mumpuni Nah, ya. dan minta tolong Maksud ya. saya juga belajar sama Bu Titi. Iya, saya juga. Sebagai gambaran, setelah kita gunakan WA, kemudian sekolah mewajibkan menggunakan apa namanya Google Google Classroom. Classroom bersama ya. Kemudian kita mengembang ke penggunaan Google Meet, pakai Teams, betul. kemudian pakai YouTube segala. Nah ini ada pengalaman yang menarik seperti Mas Vivi. Apa? Ya. Gimana itu Pak? Ini juga awal dari saya ini. Iya, Kebetulan ada Pak Seno teman saya yang dari IT itu ya. Iya. Pak, ini anak saya sudah mulai jenuh gimana ini? Iya. Ya coba aja kasih yang semacam Vicon, yang ada apa yang ringan. Oke. Kasih aja Google Meet. Google ya. Meet, oke, saya tahu Nah, gimana. Gitu. Nah ini awal pertama kali nih ya. Iya. Pada saat saya habis masuk classroom, saya sampaikan bahwa kita mau pakai Google Meet untuk uji coba ya. Kemudian kita kasih linknya. Nggak tahu apa yang terjadi itu Mas. Wah, kira-kira apa Bu? Apa? Oh, Ya mungkin Iya, sukses. Ya mungkin semuanya asik senang Asik ikut gimana? Google. Enggak, saya kasih waktu sekitar 20 menit. Iya. Silahkan bergabung ke Google Meet. Google Meet saya. Oh iya, siap. Saya tunggu Oh iya. depan kamera. Iya. Ini. Sampai jamnya habis, nggak ada yang gabung. Berarti kosong. Kosong Tidak, anak-anak saya itu membantu. kayaknya anaknya pada belum mandi atau belum Oh, iya. siap udah di tempat itu kayaknya. Iya, iya. Nggak sampai habis waktunya nggak ada yang gabung. Ya satu tuh panennya ya. Tahu. Kayaknya alasannya karena rata-rata OTKP itu cewek. Di mana tadi Google Classroom ya? Betul, Kan mau Google Meet. Google Iya. Google Classroom dulu kan enak nggak? Iya. Tersorting. Iya. Iya. Ketika langsung ujuk-ujuk Google Meet, Iya. wah keder Pak. Keder, iya. Ana sing ngurung jilbab, ana sing ngurung adus, Betul, ana sing bisa lagi jadi. melu asam-asam, barang kan kalau Google Classroom kan bisa. Iya. Sambil sambil bantu asah-asah Iya. dulu pegang oyang Oh, iya, gitu kan betul. bisa. Iya, iya. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk Google Meet, oh ternyata apa? Oh, iya, betul. Berarti, Belina bukan ada pengalaman. berarti penantiannya belum terwujud gitu ya Pak. Tapi ya? setelah pertemuan berikutnya bisa jalan kok itu. Oh, bisa Walaupun jalan. ya hampir 70% bisa ngikuti untuk Google Meet. Aman. Oh ya. Mungkin tadi pertama memang belum siap, tapi Mas Vivi belum mandi, belum segala itu. Kalau saya dulu saya belum pakai Google Classroom, belum pakai Google Meet dan sebagainya. Saya baru pakai WA group dan itu pun saya mengajarnya pakai voice note. Ais. Waduh, jadi saya menggunakan voice note, saya membelikan materi ke anak, teks Iya. laporan hasil observasi adalah bla bla bla. Respon anak adalah, wah suara ibu mantap, Wih. wah suara ibu mantul, Keren. suara semua, tidak ada yang masuk ke materi. Jadi Oh, berarti ngomentarin suara. betul sekali. Jadi, aduh belum masuk itu. Iya. Kalau menurut Bu Titi bagaimana itu Bu pengalamannya? Kalau saya memang, yaitu tadi yang saya sebutkan di Iya, betul. awal, bahwasanya siswa saya memang sudah siap secara TI-nya. Iya, Untuk siap. HP memang sudah sesuai jurusannya. Oh. Tidak mungkinlah anak MM HP-nya yang kentang. Betul, iya betul. Laptopnya yang Sepertinya kentang. iya. Otomatis mereka speknya sudah spek Iya. multimedia. Iya. Nah, sebenarnya untuk mengatasi kendala seperti teman-teman keluhkan, Nah, siswa iya. keluhkan, mereka itu kuotanya mahal dan lain sebagainya. Iya. Bahwasanya ada solusi.
Wih, Gitu, solusi. ada rumah belajar. Oke. Rumah belajar adalah program dari Kemdikbud. Langsung nih Iya, dari itu Mas Nadiem, Iya, Mas Menteri. Betul, dari Mas Menteri kita, Mm-mm. bahwasanya dalam konsep Merdeka Belajar Ah. itu siswa ya bisa berbagi inovasi itu mewujudkan Merdeka Belajar. Ya, Oh. Merdeka Belajar itu ya rumah belajar tadi, Iya. belajar dengan siapa saja, kapan saja, dan dengan Gimana? siapa saja. Dengan Jadi siapa saja. tidak berpikir tentang kuota, otomatis pemerintah membuat sebuah LMS yang memang gratis seperti itu. Sebenarnya itu saja. Oh, iya, iya. Iya. Dan apalagi sekarang kan siswa dan guru digelontorkan kuota Kemdikbud. Iya, Ya kan, betul. Wak? Bisa dong dipakai. Bisa. Ada Merdeka Wah. Belajar. Jadi ini yang disebut sebagai Merdeka Belajar ya, Merdeka Bu? Belajar. Betul, Iya, betul. iya. Jadi tidak dibebankan pada kuota, tidak dibebankan pada aplikasi-aplikasi yang susah. Tentunya ada solusi. Saya suka di pembicaraan seperti ini. Benar. Menarik ya, karena Menarik ada sekali. wawasan baru Betul. seperti itu. Ternyata ada solusi yang mengeluhkan internet kayak kita ya. Murid kita kan mengeluhkan internet atau kuota yang mahal. Iya. Ternyata ada solusi yaitu rumah Belajar. Dan langsung dibimbing atau dikasihkan sama Mas Menteri Nadiem. Ya, langsung. Langsung kan Betul luar biasa sekali. sekali. Waduh. Ya, jadi dari perbincangan kita, wah sebetulnya baru sebentar Masih, nih ya. ini baru masih banyak sekali masih kurang pengalaman. panas ini. Iya, ini sebenarnya baru sedikit sekali ini ya. Jadi ternyata wah luar biasa sekali pembelajaran jarak jauh ini. Harapannya menurut Pak Yusuf sendiri bagaimana ini terkait dengan pembelajaran jarak jauh untuk semua murid tidak hanya di Banyumas tapi khususnya di mana saja. Betul. Bagaimana cara menghadapi pembelajaran jarak jauh ini? Di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini. Monggo. Ya, pertama untuk siswa dan guru yang bersangkutan ya. Iya, Walaupun kita tidak bisa bertemu, iya. bisa mengambil menyatir ya. Menyatir. Dari, Betul. tidak salah dari Pak Gubernur Pak ya. Gubernur, Betul, Pak betul, betul. Ganjar ini. Ora sinau, ora ketemu, tetap sinau. Oh, Iya, tetap orang ketemu sinau. tetap Bagus. sinau, betul. Kalau Bu Bu Titi Titi, sendiri monggo. bagaimana Bu? Ya, kalau saya dengan siswa mengutamakan Merdeka Belajar. Iya. Jadi menggunakan apapun platformnya, yang penting pembelajaran jarak jauh itu bisa dilaksanakan dengan hati yang gembira. Wah, Seperti betul. itu, tanpa tekanan seperti itu. Betul, betul. Tanpa tekanan psikologis, artinya kalau hatinya gembira, materinya bisa masuk ke siswa seperti itu. Iya. Betul. Jadi tidak merasa terbebani antara pendidik dan juga peserta didiknya. Semuanya bahagia, semuanya merasakan apa yang namanya merdeka belajar. Betul Ya. sekali. Baik, sampai sini dulu sedulur Banyumas. Masih banyak waktu, nanti kita akan Iya. berbincang-bincang di lain waktu juga. Di episode yang mendatang, yang pokoknya yang jelasnya ada satu quotes dari saya. Wah, Itu kok makan bakmi campur acar dicampur tomat. mantap. Biar kata pandemi harus tetap rajin belajar dan semangat. Wih, Iya. luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Yusuf dan juga Bu Titi. Terima kasih Terima kasih. sudah berbagi pengalaman dengan kami semua. Dan di akhir pertemuan kita, kami tetap mengingatkan bahwa dalam masa pandemi ini tetap menggunakan masker sedulur Banyumas, Iya, nggih. betul. Tetap jaga jarak, kemudian cuci Ajar tangan, hubungan. ajar hubungan. Ya, betul sekali. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Dan kita semua bisa bertatap muka pembelajaran di sekolah Oke. masing-masing. Ya, langsung saja terima kasih. Semoga bisa ketemu di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, Hidup PGRI. solidaritas, Yes. Terima kasih.